Bingung milih jurusan? Atau Anda ingin memiliki profesi yang mapan dan selalu dibutuhkan di masa depan? Atau mungkin Anda adalah orang tua yang ingin memberikan arahan kepada anaknya, mau ngambil jurusan apa, mau jadi apa, dan sebagainya? Jika iya, video ini untuk Anda. Halo, perkenalkan nama saya Ilham. Dalam segmen Katalis kali ini, di sini adalah tempatnya kita untuk belajar bareng dan berbagi informasi seputar hukum Indonesia. Buat kamu yang pengen belajar hukum Indonesia secara praktis, walaupun kamu bukan seorang sarjana hukum, atau kamu yang pengen belajar tentang rule of the game atau aturan main, baik dalam konteks bisnis, dalam konteks hubungan kerja, dan sebagainya, atau kamu yang pengen mengetahui hak dan kewajiban hukum kamu supaya hak-hak kamu tidak dilanggar orang lain, maka disinilah tempatnya kita bisa belajar bareng. Untuk bisa mendapatkan konteks yang lebih jelas tentang hukum Indonesia, kali ini kita akan mau ngebahas tentang profesi hukum dulu. Seiring dengan berkembangnya zaman, meningkatnya teknologi dan internet, ternyata banyak profesi yang disinyalir di masa depan itu akan menjadi tidak laku atau bahkan bisa hilang sama sekali. Pun begitu juga dengan kondisi seperti ini, dengan kita bekerja dari rumah, dengan adanya virus corona, ada juga tiba-tiba profesi yang muncul dan langsung populer. Nah, yang ketiga, yang paling keren adalah ada juga nih profesi yang selalu dibutuhkan, baik dahulu kala, hari ini maupun masa depan. Mau sebagaimanapun meningkatnya canggihnya internet dan teknologi, profesi ini selalu dibutuhkan, everlasting, selalu ada pasarnya, selalu ada permintaannya di pasar. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, profesi yang relatif umurnya masih baru tapi langsung tiba-tiba populer dalam waktu 5-10 tahun ke belakang. Contohnya, social media strategist, konten kreator, video editor. Tiba-tiba di 5-10 tahun ke belakang profesi ini tuh langsung populer. Semua orang pengen bikin YouTube, termasuk saya, pengen bikin YouTube juga. Yang memang mungkin di masa sebelumnya, 10 tahun ke belakang itu nggak terlalu, pasti ada orang yang melakukan itu ya, tapi nggak terlalu sepopuler itu sama seperti sekarang gitu kan. Tiba-tiba semua YouTuber tuh butuh video editor yang mumpuni, butuh tim juga, butuh support untuk nge-manage berbagai platform yang dia pakai gitu kan, YouTube, Instagram, TikTok, you name it lah. Nah, profesi-profesi ini tuh memang relatif umurnya masih muda lah, 5-10 tahun ke belakang yang tiba-tiba langsung populer, dan para pelaku bisnisnya itu juga masih pada muda, pinter-pinter, jago edit, kreatif, dan sebagainya. Dan uniknya nih ya tentang profesi baru yang tiba-tiba langsung populer ini, kalau kita perhatiin tuh nggak semuanya loh membutuhkan sertifikasi pendidikan. Nggak semuanya tuh yang namanya video editor atau social media strategist itu harus lulusan fakultas komunikasi misalnya, atau harus lulusan fakultas hukum misalnya. Kan nggak seperti itu kan. Profesi yang baru ini tuh diukur dari target pencapaian, dari angka yang berhasil mereka sampaikan, berhasil mereka capai dengan mereka memberikan kontribusi waktu dan skillnya mereka gitu. Dan ini nggak kelihatan nih di satu dekade sebelumnya tuh nggak kayak gitu zamannya gitu kan. Jadi memang sebenarnya dengan peningkatan teknologi, bagusnya buat orang-orang yang melek terhadap kesempatan, nggak ada lagi tuh alasan untuk tidak bisa dapetin uang sebenarnya. Dahulu kala, kalau lu mau pinter, kalau mau kerja, kalau mau dapet duit gaji, ya harus sarjana. Tapi untuk profesi yang barusan saya sebut, nggak selalu. Nggak selalu butuh sarjana. Oke, saya mau jadi konten kreator, saya harus lulus Universitas X dulu gitu. Nggak seperti itu gitu. Jadi memang buat kamu yang masih berada di persimpangan jalan gitu ya, mau jadi apa nih gue di dalam 5-10 tahun ke depan gitu. Ternyata ada loh profesi-profesi yang nggak melulu dihasilkan melalui jalur formal pendidikan.
Nah, itulah contoh-contohnya. Yang kedua adalah profesi yang quote-unquote menjadi tidak laku atau bahkan berpotensi hilang di masa depan, yaitu profesi yang akan digantikan oleh robot atau otomasi. Ada beberapa contohnya. Yang pertama, pilot atau supir dalam sebuah perusahaan logistik. Kedepannya, seiring dengan meningkatnya teknologi, pilot dan supir logistik bisa digantikan oleh robot. Atau contoh lainnya, tentara dan polisi. Memang saat ini kita masih actively merekrut manusia tentunya ya untuk menjadi tentara sama robot. Tapi sudah ada nih transisinya. Negara-negara maju menggunakan drone atau robot. Contoh lainnya, nelayan, petani, telemarketer, pramusaji di negara-negara maju itu akan digantikan oleh robot gitu. Jadi memang ada beberapa profesi yang harus kita waspadai gitu ya, mulai dari sekarang. Di masa depan itu akan mulai terkurangi, akan digantikan oleh robot atau sistem otomasi gitu. Jadi memang kita harus hati-hati, kita perlu pilih profesi yang sekiranya akan selalu dibutuhkan oleh pasar, dibutuhkan oleh masyarakat, yang akan kita bahas berikut ini. Yang ketiga adalah profesi yang akan selalu dibutuhkan di masa depan, yaitu profesi yang masih membutuhkan sentuhan manusia. Contoh, lobbyist, orang-orang yang melakukan lobby di level antar pemerintahan atau antar korporasi. Hakim, sudah pasti di setiap negara, di setiap sistem hukum, selalu ada hakim yang menentukan apakah rasa keadilan berdasarkan hukum telah terpenuhi atau tidak. Apakah hak dan kewajiban hukum itu telah dilanggar atau tidak. Pasti selalu ada hakim. Yang ketiga, arbiter. Arbiter adalah wasit yang berada di tengah-tengah dua pihak yang sedang bersengketa. Tapi penyelesaian sengketanya bukan kita beresin di pengadilan, melainkan di forum arbitrase ini. Contohnya kalau di Indonesia adalah BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, atau litigator di pengadilan, atau pengacara teknologi, atau fundraising lawyer. Semua profesi yang masih membutuhkan soft skill, cara bicara yang baik, cara bicara yang meyakinkan, bisa membawa alur pembicaraan, meyakinkan lawan bicara, dan sebagainya. Untuk profesi-profesi tersebut, di masa depan bagaimanapun meningkatnya, cepatnya teknologi dan internet, profesi-profesi tersebut akan tetap relevan untuk ada. Nah, sampai di sini tadi kita udah ngebahas bahwa profesi-profesi hukum masih akan relevan di masa depan. Saya masih mau kasih tahu lagi nih alasan-alasan lain yang menarik mengapa Fakultas Hukum itu oke banget. Yang pertama, gaji. Berdasarkan riset saya dari headhunter Michael Page atau Robert Walters yang bisa kamu lihat di sini, ternyata gaji seorang lulusan Fakultas Hukum itu lumayan oke banget nih gitu. Yang kedua, durasi pendidikan tinggi. Kalau kamu rajin, Fakultas Hukum itu bisa sampai cepat 3 atau 3,5 tahun. Gak perlu lama-lama gitu ya. Mungkin kalau ada fakultas lain yang bisa sampai 7, 8, 9, 10 tahun gitu ya, karena mereka mau menjadi spesialis, ya bandingkan sama hukum yang relatif jauh lebih cepat. Selain itu, ada juga biaya pendidikan. Selain fakultas lain mungkin akan ada membutuhkan yang namanya biaya praktek. Dia harus bikin karya, dia harus bikin suatu acara gitu yang membutuhkan modal yang tinggi. Sementara kalau di Fakultas Hukum, biaya pendidikannya relatif konstan dari awal masuk sampai kita lulus. Nggak ada yang namanya biaya praktek. Kita bisa beli buku. Kalau nggak bisa beli buku, kita bisa fotokopi. Kalau malas fotokopi, kita bisa pinjam buku di perpustakaan. Kalau itu juga malas, kita bisa simply cari di internet. Dapatlah itu pelajaran hukum dari awal sampai akhir. Memang jauh lebih rendah. 3 alasan itu aja, biaya lebih rendah, durasi relatif lebih singkat, dan gaji setelah lulus relatif lebih oke dibandingkan jurusan lain atau profesi lain, itu udah merupakan hal penting yang untuk
kita pertimbangkan. Nah, alasan utama kenapa kita memilih untuk bisa belajar di Fakultas Hukum adalah agar kita bisa mengetahui hak dan kewajiban hukum kita, supaya nggak dibohongin orang, nggak dicurangin orang, hak-hak kita bisa kita pertahankan. Itu alasan utama saya kenapa saya pengen menjadi mahasiswa hukum. Saya ingin mengerti rule of the game, aturan main dalam hal apapun, dalam hal bisnis, dalam hal hubungan kerja, dalam hal hubungan keluarga. Semua aspek dalam hidup kita pasti ada unsur hukumnya. Dengan memahami hak dan kewajiban hukum kita, artinya kita sudah memecahkan 50% dari permasalahan hidup kita. Sisa 50%-nya lagi diselesaikan oleh tindakan yang kita pilih. Jadi, mengetahui itu udah menyelesaikan setengah permasalahan hidup kita. Berikut ini adalah contoh beberapa figur yang telah memiliki sepak terjang luar biasa di dunia hukum Indonesia. Profesor almarhum Adnan Duyung Nasution, Profesor Jimli Ashidik, Profesor Yusril Iza Mahendra, Bapak Hotman Paris Hutapea, dan masih banyak lagi figur-figur lainnya yang telah sukses di bidang hukumnya masing-masing. Kesimpulannya, profesi hukum yang membutuhkan sentuhan manusia masih relevan dan akan dicari di masa depan walaupun teknologi dan internet berkembang semakin canggih. Fakultas Hukum adalah jurusan yang durasi pendidikannya relatif lebih singkat, biaya pendidikannya relatif lebih rendah, serta gajinya setelah lulus relatif tinggi. Dengan memahami hak dan kewajiban hukum, kita bisa memecahkan 50% permasalahan di berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Disclaimer, dalam konteks menjadi profesi hukum yang sukses dan mapan, memang banyak faktor yang menentukan, terutama diri kita sendiri. Kamu rajin apa enggak? Nilai IPK kamu akhirnya berapa? Dan sebagainya. Apabila kamu mendapatkan manfaat dari video ini, maka subscribe ke channel Katalis dan sebarkan video ini. Karena mereka yang menerima kiriman dari kamu juga akan merasakan manfaat yang kamu dapatkan. Sampai ketemu, inilah Katalis.